Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kami Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Oke, jadi hari ini excited banget teman-teman karena kita akan membahas jurusan S1 yang bikin kita kaya raya gitu ya. Kita pilih jurusan S1 apa aja sih? Jadi ada 5 jurusan S1 dengan gaji tertinggi di tahun 2021 setelah yang satu ini. Oke guys, jadi sebelum video ini dimulai, teman-teman jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Oke, kita akan sama-sama bahas teman-teman, yaitu jurusan S1 apa aja yang bisa bikin kita kaya raya, karena ini gajinya tertinggi ternyata di tahun 2021. Dan mungkin yang bagi teman-teman yang SMA yang lagi galau pilih jurusan apa, ini siapa tahu jadi apa ya, jadi motivasi gitu ya. Walaupun sebetulnya bukan cuman masalah duit gitu ya motivasi kita terbesar untuk kita belajar sesuatu, tetapi siapa tahu ini bisa untuk masa depan kita lebih baik gitu kan. Oke, jadi langsung aja kita bahas nomor 1 teman-teman, yaitu teknologi informasi. Oke, jadi menurut berdasarkan US News dan World Report yang dilansir di cnbc.com, lulusan dari jurusan ini bisa mendapatkan upah kerja hingga 2M per tahun. Jadi bagi Anda mungkin yang hari ini bergerak di bidang IT gitu ya, teknologi informasi, Anda menekuni bagaimana bahasa pemrograman mungkin, bagaimana membuat website dan lain-lain, ini sangat rekomendasi sekali gitu teman-teman, karena dibutuhkan seluruh perusahaan lah ya kan, apalagi pandemi seperti ini semua orang menuju bergerak ke online. Ya, kalau kita punya kemampuan untuk bagaimana bisa membuat website, bagaimana bisa membuat aplikasi dan lain-lain, ini akan menjadi satu hal yang bagus gitu ya. Jadi kesempatan yang baik untuk kita mempelajari atau mungkin kita bisa ikut di jurusan ini gitu kan. Yang kedua teman-teman, yaitu desain produk. Wah, mungkin ini jarang sekali terdengar oleh telinga kita gitu ya. Desain produk ini padahal termasuk salah satu dari jurusan yang diprediksi memiliki gaji yang cukup tinggi pada tahun 2021. Ya, karena disebabkan karena bidang ini mengajarkan keterampilan dalam merancang, menciptakan dan mendesain dan mengembangkan produk, sehingga sangat diminati oleh perusahaan komersial dan industri. Ini berdasarkan laporan World Economic Forum atau WEF, gaji yang diterima oleh lulusan jurusan ini berkisar 6 sampai 30 juta per bulan. Wow, siapa yang mau masuk di jurusan ini? Tulis di kolom komen. Jurusan ketiga teman-teman, yaitu teknik arsitektur. Wah, ini jurusan saya gitu ya, tapi saya malah bergerak di bidang bisnis sekarang gitu kan. Jadi selain orang kreatif bekerja di desain produk, WF menerangkan jika ada 4 tahun ke depan permintaan arsitek atau insinyur itu akan meningkat, ya kan, karena lulusan jurusan teknik arsitektur adalah jurusan yang sangat dicari. Oke, dan saya pribadi juga mengalami, karena di jurusan saya ini banyak banget orangnya, mungkin sekitar 200 orang lebih, 250 orang kalau nggak salah. Jadi banyak banget orang yang ingin masuk di jurusan arsitektur ini. Oke, gajinya cukup besar loh, kisaran 7 juta rupiah sampai 70 juta per bulan. Dan apalagi kalau kita mungkin freelance gitu ya, kita membuat rumahnya orang secara pribadi, personal, kita bisa bisa punya penghasilan yang lebih baik lagi. Oke, jadi teknik arsitektur termasuk teman-teman salah satu yang terbaik gitu ya, dengan gaji yang cukup bagus dan memaksimalkan kita. Banyak sekali juga orang yang bergerak di bidang arsitektur ini, mereka jadi orang yang sukses ya kan, jadi orang yang berpengaruh juga, dan mereka orang-orang yang punya masa depan yang sangat baik. Yang keempat teman-teman, yaitu teknik perminyakan. Nah, ini mungkin jurusan ini banyak kurang diminati sebetulnya ya. Tapi meskipun industri minyak dan gas bumi ini bisa naik turun, lulusan teknik perminyakan punya standar penghasilan yang cukup tinggi. Sebab menurut hasil survei College Salary Report 2019, pegawai pemula aja bisa dapat gaji 1,25 M per tahun. Sedangkan bagi karyawan menengah ya bisa mendapatkan gaji 2,3 M per tahun. Ayo, tertarik nggak di teknik perminyakan teman-teman? Yang kelima, ya ini udah profesi ini udah populer banget itu ya, yaitu kedokteran. Oke, sama halnya dengan teknik arsitektur, berdasarkan laporan WEF, permintaan dokter pada tahun 2020 akan semakin meningkat.
ya, terutama dokter spesialis yang dapat bekerja di pelosok daerah, apalagi di zaman pandemi seperti ini teman-teman, ya sangat dibutuhkan sekali tenaga dokter. Oke teman-teman, jadi inilah beberapa jurusan yang akan bisa membuat kita memiliki gaji yang tinggi gitu ya. Dan tetapi kalau saya pribadi teman-teman, saya memilih untuk saya memang beralih ke dunia bisnis gitu ya, karena kalau kita ingin mendapatkan penghasilan yang tak terbatas, ya saya lagi unlimited gitu ya, ya kita harus memulai usaha kita, memulai bisnis kita gitu kan, karena kita nggak dibatasi dengan waktu, nggak dibatasi dengan yang namanya pekerjaan, mungkin nggak dibatasi dengan yang namanya produktivitas kita, ya kan. Kalau kita membangun usaha kita sendiri, membangun bisnis kita sendiri, kita bisa menentukan kita mau punya income berapa, kita mau punya omset berapa, kita mau jadi perusahaan yang seperti apa, kita mau jadi yang fokus di bidang apa, mahir di bidang apa, Anda senang di bidang apa, menggeluti di bidang apa, semuanya kita tentukan sendiri. Oke, tapi kalau Anda mungkin hari ini Pak, saya ingin punya profesi, ya saya ingin bergerak di bidang profesional, ya kan, saya ingin di profesional aja deh. Ya, mungkin ini bisa membantu Anda teman-teman. Beberapa profesi ini atau jurusan inilah yang akan membuat kita jadi orang yang kaya raya dan punya penghasilan yang tinggi. Oke teman-teman, kalau Anda suka video ini jangan lupa klik like, ya kan, berikan komentar yang positif, share ke teman-teman Anda kalau merasa video ini bermanfaat, dan selalu salam hebat luar biasa.